sekarang kita belajar tentang model atom hidrogen menurut Bohr. Jadi kalau di sini kita ambilkan suatu inti atom, yang ini intinya kita anggap seperti ini. Kemudian nanti dia ada elektron mengelilingi pada kulit-kulit tertentu. Kita katakan ini kulit 1. Kemudian di sini ada kulit kedua, kita sesuaikan dulu. Ini kulit kedua dan ada kulit ketiga dan seterusnya. Jadi kita ambil aja sampai kulit ini. Yang di dalam ini kita katakan sebagai kulit K, ini K. Kemudian ini kulit L dan kulit M. Dimana bilangan kuantumnya di sini N sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua N sama dengan 2, dan untuk yang M ini bilangan kuantum utamanya N sama dengan 3. Maka menurut Bohr, setiap lintasan ini elektron telah memiliki energi stasioner, sehingga kita buatkan bahwa energi pada kulit ke N itu dirumuskan dengan min 13,6 elektrovolt dibagi dengan bilangan kuantum utama N dikuadratkan. Jadi kalau nanti dikatakan energi pada kulit pertama, tinggal kita buat di sini min 13,6 elektrovolt dibagi dengan 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan min 13,6 elektrovolt. Inilah energi pada kulit pertama ini, atau pada kulit K. Demikian juga nanti untuk L, M, tinggal kita ganti aja N-nya sesuai dengan bilangan kuantumnya ini. Jadi dari sini kita lihat bahwa tingkat energi paling kecil itu adalah di kulit dalam ini, sedangkan terbesar adalah di kulit luar. Sehingga jika elektron pindah atau bertransisi dari kulit energi kecil ke tingkat energi yang lebih besar, maka dia menyerap energi, sehingga nanti tandanya bertanda negatif karena dia membutuhkan. Dan sebaliknya, jika nanti dia pindah dari lintasan yang lebih tinggi energinya ke lintasan yang lebih dalam ke sini, maka tanda energinya nanti otomatis di sini bertanda positif karena dia melepas. Jadi kita katakan yang ini melepas, sedangkan yang negatif ini adalah menyerap atau membutuhkan. Menyerap. Oke, besarnya energi yang diserap atau dilepas itu dapat dirumuskan dengan delta E. Itu sama dengan min 13,6 elektrovolt dikali dengan 1 per, kita katakan di sini N1 atau NA. NA ini daerah asal kuadrat dikurang 1 per NB. Ini adalah daerah tujuan kuadrat. Nanti kalau kita masukkan angka-angkanya dan ternyata hasilnya negatif, berarti dia menyerap. Kalau hasilnya positif, dia melepas. Inilah energi untuk bertransisi. Oke, kita kasih dulu di sini kotaknya. Kemudian kita kasih keterangan Na itu adalah daerah asal. Ini daerah asal elektron. Kita buat untuk NB adalah daerah tujuan. Selanjutnya, pada saat dia pindah lintasan, dia akan memancarkan spektrum, sehingga panjang gelombang spektrum yang dipancarkan dapat dirumuskan 1 per lambda itu sama dengan konstan tarik R dikali dengan 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Kita kasih kotaknya supaya lebih kelihatan. Kira-kira yang ini dia. NA di sini selalu lebih kecil daripada NB. Jadi nanti NA-nya selalu kita masukkan yang nilainya lebih kecil, karena panjang gelombang itu tidak pernah bernilai negatif.
Nanti spektrum yang dipancarkan itu ada yang disebut dengan derek Lyman, Balmer, Paschen, dan Bracket. Dimana untuk Lyman bisa kita buat, jika dia nanti derek Lyman, Na-nya sama dengan 1, NB-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Kemudian deret kedua yaitu deret Balmer. Na-nya sama dengan 2, NB-nya sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Deret yang ketiga adalah deret Paschen. Na-nya sama dengan 3, NB-nya sama dengan 4, 5, dan seterusnya. Bracket ini Na-nya sama dengan 4, NB-nya sama dengan 5, 6, dan seterusnya. Untuk deret Van, Na-nya sama dengan 5, NB-nya sama dengan 6, 7, dan seterusnya. Nanti jika dikatakan panjang gelombang terpendek, itu jika dia pindah dari Na sampai ke titik tak hingga atau ke paling jauh, lintasan paling luar, sampai tak hingga ini. Ini nanti panjang gelombangnya paling kecil, kita katakan lambdanya kecil. Tetapi jika dia nanti pindah dari lintasan yang 1 ke 2, misal yang dekat-dekat, atau 2 ke 3, atau 3 ke 4, 4 ke 5, pasti ini panjang gelombangnya adalah yang terpanjang. Jadi kita buatkan di sini lambdanya terpanjang. Nanti kalau ditanya panjang gelombang terpanjangnya, jika dia pindah dengan yang dekat 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Tetapi yang terpendek jika dia pindah ke jarak yang terjauhnya, 5 ke tak hingga, 4 ke tak hingga, 3 ke tak hingga, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita kasih dulu batasnya di sini. Momentum sudut menurut Bohr berarti tinggal kita buat L sama dengan N dikali H konstanta Planck dibagi dengan 2pi. Ini momentum sudut menurut Bohr untuk elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dan perlu diingat bahwa momentum sudut itu sama dengan M kali V dikali dengan R. Jadi bisa kita buat sama dengan NH per 2pi. Kita buatkan di sini tandanya, inilah nilai momentum sudut pada atom Bohr. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal nomor 1. Dikatakan di soal jika energi elektron atom hidrogen pada tingkat dasar min 13,6 elektrovolt, berarti di sini N-nya adalah 1. Maka energi yang diserap atom hidrogen agar elektron atom hidrogen tereksitasi atau pindah dari tingkat dasar ke lintasan kuli M. Jadi K itu sama dengan 1, ini N-nya sama dengan 1, L, N-nya sama dengan 2 tadi, dan M, ini N-nya sama dengan 3. Jadi dari dasar sampai N sama dengan 3. Tinggal kita buatkan, berarti delta E sama dengan min 13,6 elektrovolt dikali 1 per Na daerah asal kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Kita masukkan, katanya dia dari tingkat dasar di sini ke kuli M. Berarti asalnya 1 dan tujuannya ini adalah 3. Kita masukkan di sini, berarti sama dengan min 13,6 elektrovolt dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan min 13,6 elektrovolt. Berarti karena di sini sudah per 9, sedangkan di sebelah kiri ini adalah 1 per 1. 1 per 1 langsung kita ubah 9 per 9 supaya gampang. Hasilnya ini sama dengan min 13,6 elektrovolt dikali dengan 8 per 9. Kalau ini kita kalikan, berarti hasilnya delta E itu sama dengan min 13,6 dikali 8 per 9 ini hasilnya adalah 12,08 elektrovolt.
Di sini tanda negatif artinya berarti dibutuhkan atau diserap. Jadi jawabnya adalah yang E. Diingat, tanda min ini artinya diserap. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Elektron atom hidrogen model Bohr mengelilingi inti dengan bilangan kuantum n bila energi ionisasi atom itu bernilai 1/16 kali energi ionisasi atom itu dalam keadaan dasarnya. Jadi kalau kita buatkan di sini, energi ke n sama dengan 1/16 kali energi dasarnya E1. Yang ditanya adalah maka nilai n. Tinggal kita buat ke sini. Energi ke n ini tadi sama dengan min 13,6 elektrovolt dibagi dengan n kuadrat. Kita buat di sini sama dengan, selanjutnya kita buat 1/16 dan E1 ini nilainya adalah min 13,6 elektrovolt karena ini adalah energi dasar. Yang sama tinggal kita coret. Di sini min 13,6 elektrovolt, di sini sama kita coret. Maka kita lihat di sini n kuadrat sama dengan 16, tinggal kita kali n sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah yang B ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam postulat Bohr tentang momentum sudut tersirat sifat gelombang elektron. Panjang gelombang lambda elektron yang bergerak dalam suatu orbit berjari-jari R memenuhi n adalah bilangan bulat. Oke, tadi telah kita buatkan di rumus bahwa momentum sudut itu dirumuskan dengan M kali V dikali dengan R sama dengan N kali H dibagi dengan 2pi, di mana H ini sebelumnya telah kita tentukan nilainya ini adalah konstanta Planck. Dari persamaan de Broglie kita peroleh bahwa M kali V itu sama dengan H per panjang gelombang. Yang ini untuk panjang gelombang de Broglie. Tinggal kita ganti aja ke sini. Berarti hasilnya bisa kita buat H per lambda dikali dengan R sama dengan N dikali H per 2pi. Kita coret yang sama. Kita lihat di sini hanya sama, ini habis dengan yang ini. Kita kali silang. Berarti hasilnya 2pi dikali dengan R sama dengan N kali lambda. Oke, jawabnya berarti yang B ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Bila elektron berpindah dari kulit M ke kulit K pada atom hidrogen dan R adalah konstanta Rydberg, maka panjang gelombang yang terjadi. Berarti dari sini kalau dia M berarti N-nya sama dengan 3 dan K di sini N-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke rumus 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali dengan 1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Ingat tadi bahwa NA selalu lebih kecil daripada NB. Berarti kita buat 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan R dikali ini 1/9, langsung aja kita ubah 1 per 1 yang di sebelah kiri ini menjadi 9 per 9 biar langsung sama, dikurang 1 per 9, hasilnya sama dengan 8 R per 9. Itu 1 per lambda, tinggal kita balikkan berarti lambda sama dengan 9 per 8 R. Jawabnya adalah yang B ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 5. Panjang gelombang terbesar pada derek Balmer. Derek Balmer tadi yaitu NA-nya sama dengan 2, sedangkan NB-nya itu sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Karena yang diminta panjang gelombang terbesar berarti dia harus pindah ke jarak yang lebih dekat, ke kulit yang lebih dekat, ketiga. Kita buatkan 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali
1/2 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. Berarti 1/lambda itu sama dengan R dikali ini 1/4 dikurang 1/9. Kita samakan penyebutnya. Hasilnya ini bisa kita buat ke sini. 1/lambda sama dengan R dikali. Ini tinggal kita kalikan, 4 kali 9 itu 36. Berarti 9 kali 1 ini 9/36 dikurang 4 kali 1 4, tinggal disilang aja, per 36. Hasilnya ini menjadi 5. 9 dikurang 4 sama dengan 5/36 R. Yang ini R nya, berarti lambda itu sama dengan 36/5R. Kita masukkan R nya 36/5 kali 1,1 kali 10 pangkat 7 sama dengan 36/5,5. Pangkatnya naik ke atas menjadi 10 pangkat min 7. Kita bagikan, hasilnya sama dengan 36 dibagi 5,5 sekitar 6,54. Kita bulatkan aja di sini, 546 kali 10 pangkat min 7. Ini kalau kita ubah ke dalam nanometer, berarti 10 pangkat min 7 harus 10 pangkat min 9. Jadi kita pindahkan nolnya ke sini, hasilnya menjadi 654,6 kali 10 pangkat min 9 atau 654,6 dalam nanometer. Jawabnya adalah yang A. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.